Ya, pemirsa, Amerika Serikat akan mengenakan tarif masuk sebesar 19% terhadap komoditas yang diimpor dari Indonesia. Dan sebaliknya, komoditas yang masuk ke Indonesia dari Amerika Serikat tidak akan dikenakan tarif masuk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Selasa lalu waktu setempat mengatakan Amerika telah mencapai kesepakatan tarif masuk dengan Indonesia. Kesepakatan tersebut tercapai usai Trump berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Trump mengatakan dalam kesepakatan tersebut Indonesia tak akan mengenakan tarif masuk apapun terhadap impor komoditas asal Amerika Serikat, sementara barang asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat dikenakan tarif masuk sebesar 19%. Besaran tarif masuk tersebut lebih rendah dari yang dinyatakan sebelumnya oleh Trump pada awal April 2025, yakni sebesar 32%. We made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. Trump juga mengatakan Indonesia berkomitmen untuk mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika. Indonesia juga akan mengimpor produk pertanian dari Amerika Serikat senilai 4,5 miliar dolar Amerika serta mendatangkan pesawat produksi Boeing sebanyak 50 unit. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, sementara itu meski menerima hasil negosiasi tarif resiprokal 19%, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus melakukan negosiasi lagi dengan Presiden Donald Trump. Tarif resiprokal 19%, hasil ini setidaknya cukup lebih baik dibandingkan dengan kebijakan awal 32%. Ya, untuk itu, Presiden menegaskan akan terus melakukan negosiasi tarif resiprokal lagi dengan Presiden Donald Trump meskipun sudah mendapatkan penurunan tarif lebih besar dari negara ASEAN lainnya. Bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus menerus kita negosiasi ya. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Amerika Serikat tetapkan tarif resiprokal Indonesia 19%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta, kemudian juga dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Ya, langsung saja kita sapa. Halo Pak Retma, apa kabar? Baik Mas, sehat Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu terkait dengan kondisi perekonomian global saat ini. Kemudian sejauh mana sih sebenarnya dampaknya terhadap ekonomi di tanah air, begitu Pak Ahmad? Ya, kalau kita lihat bagaimana geopolitik dan geoekonomi global saat ini, kita berada dalam satu ketidakpastian ya. Ada fragmentasi ekonomi dan juga ada proteksionisme yang terjadi di berbagai daerah. Dan saya kira ini akan membuat ya berbagai sektor manufaktur di Indonesia kita akan mengalami kenaikan biaya produksi dan juga ada pergeseran rantai pasok, dan saya kira juga ada permintaan ekspor yang berfluktuasi. Saya kira kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi seperti ini. Ya, kalau kita lihat kebijakan tarif resiprokal sendiri bagaimana begitu kan, dengan akhirnya seperti Anda sampaikan menimbulkan juga ketidakpastian terhadap perekonomian global, kemudian juga Indonesia tentunya.
Kita ingat saat April ya 2025 Ya. Trump mendeklarasikan apa yang disebut dengan Liberation Day ya. Tarif itu kita dikenakan 32%. Dan saat itu kita mengatakan bahwa ini akan menjadi ancaman yang luar biasa terutama buat industri padat karya kita. Oke. Ancaman PHK tentunya yang ada di depan mata. Dan saat ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pemerintah, Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah berhasil melakukan negosiasi, yang terjadi adalah penurunan dari 32% menjadi 19%. Menurut saya sendiri ini adalah satu capaian yang patut kita apresiasi ya, karena mengubah dari 32 menjadi 19% ya tentunya kalau tidak menggunakan satu negosiasi yang baik tentunya Trump tidak akan mau ya. Dan kalau kita lihat negara tetangga, katakanlah Thailand 36%, Vietnam 20% dengan ada beberapa tambahan sedikit. Ya, artinya kalau kita lihat dari negara kawasan, angka 19% ini termasuk yang paling rendah dan ini memberikan satu competitive advantage buat Indonesia di masa depan, Mas Pras. Oke, itu dia. Baik, nah dari si pelaku usaha, Pak Redma, Anda melihat bagaimana dengan upaya-upaya yang dilakukan saat ini, kemudian dengan adanya tarif resiprokal, dampak yang Anda rasakan selama ini juga apakah masih akan, ya dalam artian ini berkelanjutan begitu Pak Redma? Iya, saya setuju ya, Met. Ini capaian pemerintah yang harus diapresiasi ya, bahkan Oke. bukan hanya dengan dengan Amerika Serikat ya, dengan Eropa pun di waktu yang berdekatan ini berita yang sangat baik ya. Meskipun kalau kita bicara tarif resiprokal 19% ini memang menjadi tambahan hambatan. Tapi tambahan hambatan ini juga jadi tidak berarti karena negara-negara lain yang menjadi pesaing-pesaing kita juga justru punya tarif yang lebih tinggi. Artinya meskipun kita tetap kena tambahan tarif 19%, daya saing kita masih bisa terjaga ya. Nah, yang mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah Cina ya. Berapa Cina akan kena tarif gitu. Nah, kalau Cina kena tarif rendah mungkin akan lebih sulit bagi kita, tapi itu sih kelihatannya kemungkinannya sangat kecil. Jadi kemungkinannya Cina pun akan dikenai tarif yang lebih tinggi dari kita. Artinya selain kita bisa menjaga daya saing kita di pasar Amerika, kita pun bisa mencoba untuk mengambil alih pangsa pasar dari negara lain ya, terutama Cina. Jadi di sini kita punya kesempatan justru lebih besar untuk bisa meningkatkan ekspor ke Amerika Serikat gitu. Jadi ini kinerja yang harus diapresiasi dan saya yakin sih dengan resiprokal 19% ini kita masih bisa menjaga daya saing kita di Amerika Serikat. Oke, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, mungkin yang paling ketat persaingannya ataupun menjadi pesaing utama untuk produk TPT Indonesia ke Amerika Serikat itu negara mana saja, Pak Redma? Yang kalau kita bicara sektor hulu itu lebih banyak di sektor hulu dan midstream ya, itu lebih banyak di Korea dan India ya. Kalau Korea kan dapat 20% juga, jadi meskipun kita dapat tambah, kita masih bisa keep lah ekspor kita ke sana. Ya mungkin yang untuk di sektor hilir di Vietnam dan Bangladesh, kalau kita Vietnam kan dapat 20%. Tapi kalau kita lihat Bangladesh itu kan masih sekitar 35% ya. Jadi saya kira kita masih tetap juga bisa punya daya saing untuk ekspor ke sana karena negara-negara pesaing kita juga kena tarif yang satu level bahkan lebih tinggi dari kita.